قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. الباب السادس bab yang ke-sadis asyar الباب السادس asyar bab yang ke-16 fi fadilat zakati dalam fadilah zakat. Duduk fadilat zakat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi dawuh, az-zakatu, zakat itu qantaratul islami, jembatannya Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu, zakat itu tahhara al-iman, mensucikan iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu, tidak diterima Allah, siapa Allah, al-imana, apa iman, illa kecuali az-zakat, illa biz-zakati, kecuali dengan zakat, wala imanan, dan tidaklah lengkap sempurna imannya, liman la zakata lahu, barang siapa yang tidak menunaikan zakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hasinu amwalakum, hiasilah bentengilah, hasinu amwalakum, bentengilah amwalakum, harta kalian, bizakati, dengan zakat, wadawu mardokum, dan obatilah penyakit kalian, bis sadaqati, dengan sedekah, wa'dawu lil bala'i, dan tolaklah bala, ad-du'a, dengan doa. Sudah pernah saya jelaskan kan bahwa zakat itu, orang yang berzakat itu menjaga dia dari kehancuran apa yang dizakatinya. Al-Habib Lutfi pernah mengatakan, orang yang tidak mengeluarkan zakat pada pertaniannya, maka yang ngambil zakatnya nanti hama. Mau sehebat apapun pupuk, kalau Allah sudah tidak berkehendak, sudah hama bakal menyerang. Jadi hasinu amwalakum, bentengilah harta kalian dengan zakat. Mungkin tapi harta bisa hancur juga kalau Allah sudah mengkehendaki. Tahun 97 bank-bank pada hancur. Bank-bank pada hancur tahun 97. Dan sebagainya. Dengan cara apapun, apabila Allah sudah mengkehendaki harta itu ditarik, dengan cara apapun, maka harta itu akan lenyap dengan sendirinya. Ada yang punya uang miliaran rupiah, dikasih penyakit, habis untuk berobat. Ada yang punya uang miliaran rupiah, dikasih cobaan karena tidak dizakati, mungkin lahannya bersertifikat ganda dan sebagainya, akhirnya habis buat buat
bayar pengacara dan sebagainya. Habis buat proses hukum. Nah, kalau benteng itu dibentengi atas ridho Allah, maka bisa jadi harta kita keluarnya sedikit, tapi sumbernya ada terus. Bahkan nanti editor coba cari orang non-Islam saja, namanya Hotma Sitompul. Hotma Sitompul bilang kayak gini, saya tidak naruh harta saya di deposito, saya tidak naruh harta saya di mana, saya taruh harta saya pada Tuhan, gitu, kata Pak Hotma Sitompul itu waktu sama Raffi Ahmad kalau nggak salah. Apa? Karena kalau saya taruh harta saya di Allah, maka ketika saya butuhkan, Allah akan Allah akan bantu keluarkan dengan pertolongannya. Dengan pertolongannya. Semalam kemarin pas buka puasa, saya buka puasa di rumah Abah, kita cerita, saya tidak bisa saya tidak bisa mudik nanti ke rumah istri pas Lebaran. Kenapa? Karena saya Idul Fitri itu khutbah dan imam sholat Id di sini, di pondok Manbulu Ulum. Lalu istri saya bilang, udah dibatalin aja lah. Ada keluarga kita yang bilang jangan, nanti dapat amplop. Nah, terus Abah bilang, Lik, kamu mau nggak kerja 20 tahun dapat rumah kecil, kerja 20 tahun duit buat habis buat nyicil rumah yang kecil, kerja 6 tahun duit habis buat nyicil mobil, nyicil motor. Kamu sekarang bisa menikmati semuanya, punya motor bagus, punya, ya walaupun bukan punya saya, tapi saya bisa memakainya setiap hari untuk saat ini. Punya mobil, punya rumah baik. Itu karena Allah memberikan rizki yang baik buat kamu karena tadi nggak ngambil amplop. Harusnya kamu yang mengeluarkan amplop. Kata Abah, kalau kamu mau ngambil amplop maka rizki kamu akan cukup segitu. Jadi zakat, apalagi zakat itu wajib. Sedekah saja yang tidak wajib, Abah sangat menganjurkan untuk bersedekah, apalagi yang zakat. Zakat itu benar-benar hasinu, benar-benar benteng, benar-benar hisnun. Benteng daripada harta-harta kita. Andaikan kita punya ilmu yang banyak, terus kita pernah jaya, lalu ada insiden dan sesuatu itu bisa menjatuhkan kita, percayalah kemungkinan besar itu karena harta kita yang tidak dizakati. Yang perempuan nanti ingati suaminya, zakat. Dan zakat itu adalah pengentasan kemiskinan. Beda dengan sedekah. Sedekah adalah pengentasan kelaparan. Sedekah 50.000, 100.000 cukup buat makan. Cukup nggak buat modal? Nggak cukup. Tapi kalau misalkan zakat itu untuk pengentasan kemiskinan, maka yang terjadi akan seperti pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq fokus terhadap pengelolaan zakat. Maka suatu saat Sayyidina Abu Bakar Siddiq bingung, ini zakat mau dikemanain lagi? Sudah tidak ada orang miskin. Artinya apa? Zakat itu akan menghentikan kemiskinan. Konsep Islam untuk menghentikan kemiskinan. Nah sekarang konsep zakat, ada zakat 10 juta, dibagikan 100.000, jatuhnya sedekah. Kemiskinan tidak pernah hilang. Semakin banyak zakat di Indonesia, semakin banyak, mohon maaf, penerima zakat. Harusnya semakin banyak zakat, semakin sedikit penerima zakat. Malah keenakan. Saya mending jadi penerima zakat saja. Kan gitu. Harusnya kan semakin banyak zakat, semakin kecil penerima zakat. Kenapa? Ya tadi zakat itu konsep
ke pengentasan kemiskinan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yuqbalullahu al-imana illa biz-zakati. La yaqbalullahu, tidaklah Allah menerima al-imana, apa itu al-iman, illa bizakati, kecuali dengan zakat. Wala imanan, dan tidaklah wala imana dan tidaklah lengkap sempurna imannya liman la zakata lahu, siapa yang tidak berzakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nah ini nih jelas kata Kanjeng Nabi, ma halaka malun, tidaklah hancur apa itu harta, fi barrin wala bahrin, di darat maupun di laut, illa biman zakati, kecuali dengan menahan zakat. Nah, jelas kata Kanjeng Nabi, ada orang mau sugih tapi enggak berzakat, tidak bersedekah, itu muskil, aneh. Kok ada orang kaya, kalian ditakdir kaya, lalu tidak berzakat, tidak bersedekah, lalu tidak berzakat dan tidak bersedekah. Dari tidak berzakat dan tidak bersedekah itu kok hartamu makin banyak, tidak halaka, maka itulah kalau Allah kasih nikmat padahal kamu sering maksiat, apa? Istidraj. Ada orang kok kaya, banyak duitnya, terus dia tidak pernah zakat, atau kamu kok kaya terus kamu nggak pernah zakat, harta itu terus nambah, terus ngalir terus, kok nggak pernah dizakati, itulah istidraj atas harta kamu. Maka zakatilah. Yang sekarang susah adalah ngitung zakatnya kripto. Gimana cara ngitung zakatnya kripto? Sekarang tergiur emas naiknya banyak, ingat naiknya banyak juga ada zakat. Zakat itu berapa persen? Berapa persen? 2,5. Sedikit, sangat sedikit. Tapi kalau kata Abah, zakat jangan 2,5%. Medit nemen, minimal 2,5% dikasih minimal. Medit nemen. Zakat itu 10%. Oh, nanti ada yang, wah itu ibadah sama seperti Nasrani gitu. Bukan gitu. Nasrani yang ngikutin kita. Kalau 10% ada 2,5% zakat, 2,5%-nya sedekah. Sudah ada sedekah, sudah ada zakat, sudah ada apa lagi? Ada infak dan sebagainya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la imana, tidaklah sempurna imannya, liman la salata lahu, barang siapa yang tidak salat bagi siapa man. Wala salata, dan tidak sempurna salatnya, liman la zakata lahu, barang siapa yang tidak zakat lahu siapa man. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahhiru amwalakum bizakati. Tahhiru, sucikanlah kalian, amwalakum, harta-harta kalian, bizakati, dengan zakat. Berarti harta yang tidak dizakati itu masih belum suci. Harta yang belum suci itu bikin enggak tenang. Sama seperti kalian bersuci bikin tenang hati kalian. Sok kalian lagi gelisah, kok bersuci bikin tenang. Harta yang enggak disucikan bikin gelisah, nanti enggak bisa tidur, harta saya banyak, nanti ada yang ngerampok gimana, ada yang ini gimana. Tapi kalau sudah disucikan, insya Allah Allah yang jaga. Kalaupun saya bangkrut, maka saya yakin saya tidak akan kenapa. Sama seperti Sayyidina, sahabat Abdurrahman bin Auf
menzakatkan dan mensedekahkan semua hartanya, bukannya malah hilang zakatnya, tapi malah kembali lebih banyak. Malah kembali lebih banyak. Mana tadi? Tuhiru amwalakum zakat. Sucikanlah harta kalian dengan zakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man wajabat alaihi az-zakatu, barang siapa yang diwajibkan alaihi atasnya siapa man az-zakatu apa az-zakat, falam yadfa'ha, lalu dia tidak mengeluarkan zakat tersebut, wa huwa finnar, fa huwa finnar, maka huwa siapa itu man finnari, di dalam neraka. Qala sallallahu alaihi wasallam, la khaira, tidak ada kebaikan, fi malin, di dalam harta, la yuzakki, yang tidak dizakatkan. La yuzakka, la yuzakka, yang tidak dizakatkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mana Allah menghalangi Allah Ta'ala anhu, dari siapa man, hifzul mali, menjaga harta, hartanya hilang terus, hartanya hilang terus. Sekali lagi sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, tuh langsung Imam Nawawi selanjutnya langsung ke bab sedekah. Kenapa? Zakat dan sedekah itu satu kesatuan. Ketika ada orang kelaparan, itu bisa mati. Orang kelaparan bisa mati. Orang miskin bisa, orang yang nggak punya uang, orang yang nggak punya pekerjaan, itu bisa menghancurkan harta orang yang punya pekerjaan. Kalau ada orang nganggur, mohon maaf, bisa maling. Padahal nggak punya niat maling, tapi karena dia lapar dan nganggur, maka dia bisa maling. Maka konsep Islam itu untuk menjaga keamanan, orang yang nggak punya pekerjaan diberilah pekerjaan, bisa jadi dengan berdagang lewat harta zakat tersebut. Maka zakat yang paling pas itu sebenarnya paling bagus itu dikumpulkan di Baitul Mal, maka nanti sesuai kebutuhan, mana orang yang perlu ditolong. Bayangkan, saya ulang-ulangi lagi ya, bayangkan dalam satu desa atau dalam satu negara, atau dalam satu desa saja, ada 20 orang miskin, ada 100 orang kaya. 100 orang kaya ini setiap tahun berzakat misalkan 1 juta per orang, maka dalam Baitul Mal terkumpul per tahun itu 100 juta. 100 juta. Tadi dalam satu desa itu ada berapa orang miskin? 10, 20. Ada 20 orang miskin. Kalau dari 100 juta dalam satu tahun bisa mengentaskan berapa kemiskinan? Andaikan dikasih dari 100 juta itu, satu orang dimodali 10 juta. Dalam dalam satu tahun berapa kemiskinan yang hilang? 10. Misalkan dalam satu desa tersebut 10 orang ini berpotensi, satu dia bisa jadi tukang ngaji, guru ngaji. Disiapkan sekolah ngajinya dari 10 juta itu, madrasahnya dan sebagainya. Maka dari ngaji tersebut dia bisa misalkan mendapatkan penghasilan. Ada yang bisanya cuma ngajar A, ba. Bukalah dari ABC. Bukalah dari uang 10 juta itu, atau misalkan diperkecil lagi 50 juta. 50 juta itu satu orang diberikan satu tempat untuk kursus baca misalkan seperti itu.
kursus apalagi zaman sekarang, kursus bikin dan sebagainya, maka akan hilang. Yang satu, di desa itu belum ada toko kelontong, bikinkanlah toko kelontong. Di desa itu ada misalkan orang itu bisanya bertani, dari 10 juta itu dia bisa bertani, nanam cabai, beli bibit 5 juta dan sebagainya, beli peralatan dan sebagainya. Akhirnya tahun depan dia sudah tidak kebagian lagi zakat itu. Maka sedikit demi sedikit akan hilang kemiskinan itu. Itu konsep zakat. Tapi kalau zakat itu misalkan tidak dimasukin baitul mal, satu orang kaya dari setiap dari desa itu, satu orang kaya, satu orang itu 100.000 itu dibagikan ke orang 10, 1 juta dibagikan 10, cuma dapat 100.000. Akhirnya buat apa? Cuma buat makan. Itu sedekah. Nah, kalau sudah sedekah, beda dengan zakat. Zakat itu sekali lagi konsep untuk menghilangkan kemiskinan. Setelah masuk ke bab selanjutnya, al-babus sabi' Ashar 17 fi fadilatis shadaqati. Tadfa'u, menghalangi maitatasu, mayit yang jelek atau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena dalam kondisi hijab kita dibukakan, tidak ada pertolongan kecuali rahmatnya Allah. Ketika kita mau mati, itu hijab kita dibukakan semua. Kita bisa melihat semua dimensi. Ada dimensi malaikat, ada dimensi jabarut, ada dimensi dan lain-lainnya. Ada dimensi itu banyak, ada dimensi jabarut, ada dimensi malakut. Kalau dulu saya ngaji ada alam malakut, ada alam jabarut dan sebagainya. Itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Ketika kita mau mati, dimensi itu terbuka semua. Setan itu benar-benar ada di hadapan mata. Kalau kita takut ngikuti setan, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka ketika mati itu pertarungan antara setan dan malaikat. Andaikan rahmat Allah turun, maka setan tidak bisa ganggu kita. Lancar kita ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk surga ketika mau mati. Nah, rahmat Allah itu bisa hadir, bisa turun kepada kita. Duhur ngomongin seperti ini, tiwas semua. Rahmat Allah bisa hadir kepada kita kalau kita suka cinta kepada orang lain. Ada orang kelaparan, dikasih nih makan, ngasih makan orang lapar. Sedekah itu ngasih makan orang lapar. 50.000 dia makan enak, 2.000 ya nunggu kumpul dulu 50.000. Maka dalam sedekah itu ada rahmatnya Allah. Ada rahmatnya Allah. Ketika kita sudah terbiasa memberikan rahmat buat orang, maka Allah akan membukakan rahmatnya. Kunci mendapatkan rahmatnya Allah itu membuka rahmat kepada orang lain atau kepada alam. Menjaga alam, maka Allah akan menjaga kita dari banjir dan sebagainya. Menjaga hewan, maka kita akan dapat doa terus dari hewan yang kita jaga. Sebaliknya, ada hadis yang mengatakan ada orang yang masuk neraka karena ngurung kucing, nggak rahmat sama kucing, nggak kasih sayang sama kucing. Akhirnya Allah masukkan ke neraka. Jadi dalam sedekah itu ada rahmatnya Allah, ada kasih sayangnya Allah. Kenapa? Karena kita sudah rahmat kepada orang lain. Nih makan. Ada orang bingung, nggak punya pulpen, nggak punya duit, mau talabul ilmi, ini saya kasih kamu pulpen. Ada orang mau ngaji bingung, nggak bisa ngaji karena nggak bisa beli kitab yang kecil-kecil. Apa sih kitab yang kecil?
10.000 nih, 20.000 buat kamu ngaji sana. Itulah sedekah, memberikan kesempatan untuk hal-hal yang kecil. Gini, sedekah itu pemberian rahmat dalam bentuk harian. Kita kan income perlu punya harian. Nafkah, infak. Nafkah itu bulanan. Beneran, tapi ini beneran. Nafkah itu bulanan. Zakat itu tahunan. Syaratnya zakat kan haul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah yang secara sembunyi-sembunyi, tutfi'u ghadabar rabbi, akan menghilangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Wa sadaqal alaniyati, dan sedekah yang terang-terangan, junnatun minan nar, adalah perisai daripada api neraka. Yang dimaksud sedekah sirri itu gini, kamu sedekah kasih saja terus lupakan, nggak usah ngasih tahu orang. Ini saya tadi habis sedekah. Bisa jadi sedekahnya sirri, tidak dilihat orang, nih sedekah buat kamu. Tapi cerita, saya tuh tadi sedekah ke sana 500.000, kamu mah cuma 5.000 sedekah tuh. Itu bukan sedekah sirri. Bahkan yang alaniyah saja itu bisa batal, itu yang alaniyahnya saja itu. Sedekah itu kata siapa namanya? Buya Candang Pinggan itu. Candang Pinggan? Bukan, Candang Pinggan, Buya Syakur. Orang Indramayu tahu. Kata Buya Syakur, sedekah itu, amal itu akan diterima kalau kita sudah lupa. Kamu pernah saya ajarin, enggak berterima kasih sama saya. Sedekah ngajarnya hilang. Tapi ya sudah diajarin, terserah. Kalau ngingetin beda, Kang, dijaga ilmunya Kang, takut saya nanti di akhirat, itu beda. Guru ya rata-rata gitu. Takut saya nanti di akhirat dapat ininya dipertanyakan, gimana kamu ngajarin kok teman gitu dan sebagainya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu, sedekah itu tasuddu sab'ina baban minas su'i, tasuddu menutup, sab'ina baban 70 pintu, minas su'i daripada keburukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara, takutlah kepada api neraka, walau bisyiqqit tamarati, walaupun dengan sebiji kurma. Fa illam tajidu, apabila kamu belum mendapatkan satu butir kurma, fa bi kalimatin thayyibatin, maka dengan perkataan-perkataan yang baik. Kalau kamu mau bersedekah, minimal dengan satu butir kurma. Kalau nggak punya duit, sedekahlah dengan kata-kata yang baik. Jangan ngomongin orang, berkata yang baik, bukan ngolah, malah diolah, bukan ngelobi. Kata-kata yang baik itu asidku, kejujuran. Bukan kata-kata yang baik itu asidku, kejujuran, bukan bukan lobian. Lobi itu apa? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tastahyu, janganlah kamu semua kalian malu, min i'ta'il qalili, daripada pemberian yang sedikit. Fa innal hirmana, karena sesungguhnya pelit, aqallu minhu, orang yang pelit, orang yang kikir itu lebih sedikit daripada yang sedikit itu. Artinya nggak pernah sedekah. Orang yang pelit itu nggak pernah sedekah. Kalau sedikit itu suka sedekah.
Dan bagaimana cara menghilangkan riya dalam bersedekah? Istiqomah. Kalau kamu sedekah sebulan sekali 100.000, istiqomah saja, sebulan sekali 100.000, sebulan sekali 100.000, atau sehari 2.000 sedekah. Coba kalian kumpulkan sampai sebulan. Istiqomah kumpulkan sebulan, terus dikasihkan sedekah. Nanti jadi besar. Dan cara mengalahkan riya itu satu tadi. Apa? Al-istiqomah itu. Maka sallallahu alaihi wasallam, man nahara sa'ilan, barang siapa yang membentak orang yang meminta-minta, naharathu, maka telah naharathu, maka akan dibentak hu, siapa, man, al malaikata, oleh para al malaikatu, oleh malaikat, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Oh, seremnya dibentak malaikat itu serem. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahrul huril ini, maharnya bidadari di surga, qabdatut tamari, potongan kurma, wa falaqul khubzi, dan sepotong roti yang disedekahkan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malan min shadaqatin, tidaklah berkurang harta daripada sedekah. Yang berkurang itu orang yang suka ngitung-ngitung. Orang yang suka Yang berkurang itu orang yang suka ngitung. Punya uang 100.000, disedekahkan 50.000, berkurang enggak? Berkurang lah. Karena suka ngitung amal. Tapi orang yang sukanya mendapatkan rahmatnya Allah, punya uang 100.000, disedekahkan 50.000, berkurang enggak? Orang yang suka ngitungnya rahmatnya Allah, enggak. Karena dari 50.000 itu saya nanti dapat rahmatnya Allah. Dalam hadis ini bahkan beberapa ustadz saya menyebutkan, ini menunjukkan bahwa harta yang disedekahkan akan kembali, bahkan dalam bentuk yang lebih banyak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu syai'un 'azimun, sedekah itu sesuatu yang agung. Qalaha salasan, disebut apa as-sadaqah tersebut salasan, 3 kali. Apa itu salasan? Salasu marratin fi tilkal lahdhati, 3 kali kesempatan pada 3 kali pengulangan dalam kesempatan itu. Wa fi riwayat Tabrani wa Abi Naim, dan dari riwayat Tabrani dan Abi Naim, an Anas bi asanidin siqatin, tasaddaqu fa inna sadaqata fakakakum minan nari, ay khalasakum minan nari jahannam. Wa sadaqatu afdalu min haji tatawu'in, sedekah itu lebih afdal daripada haji berturut-turut. Inda Abi Hanifah kadza. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu turaddul balaa wa taqwilul umur, sedekah itu mencegah bala dan memanjangkan umur. Ay tabaraka fihi, ay, atau umurnya itu jadi barokah. Umurnya 60, umurnya 40, tidak bertambah jadi 60.
Tapi 40 itu umurnya jadi barokah, dia bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan dengan maksimal. Tidak tidur terus, tapi dia produktif dan sebagainya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fi jahannam baitan yusamma baital husni. A'dahu Allahu liman tasaddaqa min malin haramin." Di neraka ada rumah yang disebut rumah al-husni, rumah kesedihan, yang Allah balaskan bagi siapa yang bersedekah dengan harta haram. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min 'abdin wala ummatin tasaddaqa bi luqmatin min haramin 'ala miskinin illa at'amahu Allahu yaumal qiyamati minal ghislina. Orang-orang yang bersedekah dengan harta yang haram itu Allah akan memberikan makan daripada ghislin, pohon yang berduri. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan? Kentut di dalam air. Baik mah puasanya batal kan kentut di dalam air. Secara secara teori gitu ya, ada angin yang keluar, ada sesuatu yang masuk gitu ke dalam tubuh. Saya harus bertanya lagi, ngapain kentut di dalam air? Batal apa enggak ya? Yang membatalkan itu idkhalus syai' yang dari sini masuk telinga terus sampai ke tenggorokan, menyegarkan, itu membatalkan. Dari mata, obat tetes itu ada nyambung ke tenggorokan. Inhaler, banyak yang mengatakan inhaler boleh kalau sakit. Kalau nggak sakit, jangan. Sama kayak rokok. Kalau sakit boleh, kalau nggak sakit ya jangan. Apakah ada syai'un masuk ke dalam? Inhaler itu kan ada isinya. Terus isinya hilang kemana ya? Nah, kalau kentut di dalam air, sepengetahuan saya, karena kentut di dalam air juga tidak ada ininya. Saya juga belum menemukan qaul ulama tentang kentut di dalam air, ya tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Ada lagi? Ya di luar ini juga kalau pakai suntikan untuk niatnya untuk imbus vitamin supaya kenyang gitu kan ada gitu ya, tetap batal ya. Mengurangi esensi puasa. Ya, ada lagi? Terus diingat, tapi nggak diundur malam-malam, tapi itu gitunya itu belum ikhlas, tapi menjaga adab sedekah. Menjaga adab sedekah. Kan nggak usah diomong-omongin, tapi ingat, ya namanya juga orang, nggak bisa dilupain semudah itu. Paling orangnya pinter, otaknya encer gitu kan, gampang mengingat. Nah, itu adab sedekah. Menjaga agar kita tidak merasa menolong orang, karena hakikatnya sedekah itu adalah
pertolongan Allah lewat harta kita. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Nah, kita udah tahu semua kan 8 asnaf untuk zakat. 8 asnaf untuk zakat. Kalau zakat untuk asnaf. Kalau nafkah itu kewajiban infak. Kewajiban seseorang untuk sesuatu, misalkan orang tersebut menjadi penanggung jawab masjid. Setiap bulan dia yang mengisi token listriknya masjid tersebut, itu nafkah. Kalau sedekah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, sesungguhnya sedekah itu untuk fuqara wal masakin dan orang-orang miskin, wal 'amilin 'alaiha dan orang-orang yang wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab, sama 8 asnaf juga. Sedekah itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka afdolnya sedekah itu untuk orang terdekat. Wal aqrabin, orang-orang terdekat. Untuk orang-orang terdekat. Sedekah itu untuk orang-orang terdekat. Maksudnya gimana? Yang terdekat dari kamu, yang kamu kenal, yang sedang tidak bisa makan dan sebagainya. Yang tidak bisa makan dan sebagainya. Tapi dalam keterangan yang lain, sedekah itu adalah ya boleh saja untuk misalkan pedagang. Untuk pedagang boleh. Kalian sedekahnya bukan dalam bentuk uang, karena kalau kalian sedekah dalam bentuk uang takut menghina. Tukang balon, ini buat ibu, buat bapak aja, enggak, saya enggak lagi minta-minta, saya lagi beli saja balon. Itu juga sedekah, bentuk sedekah. Nah, di antara adab sedekah tadi, asirru tersebut tidak usah memikirkan sedekah itu untuk siapa. Maksudnya tidak usah memikirkan atas apa yang dikasih. Kalau sudah dikasih, sudah hilangkan apa yang kita pikirkan. Tapi kalau belum, oh ini saya pengen ngasih sedekah ke situ. Kita cuma punya 2 mangkok nasi, 2 piring nasi. Saya pengen bersedekah mendapatkan ridhonya Allah. Ternyata yang kita sedekahin dia punya 10 piring nasi gitu. Nah, ini ujian sedekah juga. Sudah lepaskan. Barangkali dari sedekah kita dia makan, terus makanan itu dia jadikan tenaga buat ibadah, tenaga buat cari nafkah, lumayan. Atau buat anak-anaknya, kita 1 piring cukup, dia 10 piring nggak cukup. Maka jangan pernah ngukur harta orang lain kalau kita nggak mau repot. Itu juga adab sedekah. Adab sedekah ngukur harta orang lain.
Saya pengen sodako. Itu mah motornya lebih bagus dari saya. Saya motornya Mio, ada turbonya. Motornya ada turbonya. Motor Mio tuh ada turbonya. Kalau digas kencang tuh. Dia yang disodakohi motornya NMAX gitu. Bisa jadi dia NMAX-nya kita ngitung, wah dia lebih kaya dari saya, motornya lebih bagus dan sebagainya. Bisa jadi dia motornya NMAX cicilan, uang gaji dia habis untuk cicilan. Kita motornya walaupun punya turbo tapi lunas. Kita masih bisa ngitung buat makan besok. Dia bisa jadi hari ini makannya Indomie gitu. Maka adab sodakoh juga jangan ngitung harta orang lain. Dan bahkan bukan di sodakoh saja, kita itu nggak usah mikiri hak-haknya orang lain, nggak usah mikiri. Gus Fakir duitnya banyak banget, minta buat panitia ini, nggak dikasih kamu. Fakir pelit banget. Bu, kamu ngitung belum tentu yang kamu hitung itu benar. Jadi renggang hubungan. Wah, pelit, Gus Fakir itu pelit. Yang memvonis pelit tuh kamu apa yang punya harta? Yang punya harta aja belum tentu ada hartanya gitu. Jadi adab juga nggak usah ngitungin harta orang lain, apalagi pas sedekah. Sudah. Karena kemarin kan saya sudah ngasih tahu ya, tapi kemarin nggak ada baik mas. Saya ulangi lagi. Apa bedanya sedekah dan hadiah? Sedekah itu i'ta'u syai' li ridha'illahi ta'ala. Memberikan sesuatu untuk dapat ridhonya Allah. Kamu sedekah pengen dapat ridhonya orang yang kamu kasih sih udah muskil itu. Udah masalah. Salah kamu sendiri kenapa minta ridhonya orang yang kamu kasih. Sedekah itu untuk li ridha'illahi ta'ala. Kalau hadiah i'ta'u syai' kalau cicak di dinding, di cica gimana? udah cica apa bu, lagu apa bu? Burung cica malu. Burung kakak hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2, tekdung olala. Nah, kalau hadiah itu i'ta'u syai' li mahabbati apa ya, lupa sih. I'ta'u syai' li mahabbati syai'. Memberikan sesuatu untuk mendapatkan cintanya orang yang dikasih. Baik mah ngasih orang tuanya buket supaya dapat cinta orang tuanya. Hadiah itu tidak untuk mendapatkan ridhonya Allah, tapi untuk mendapatkan cinta yang dikasih. Jadi kalau kamu mau ngakunya sedekah tapi pengen minta pengakuan dari yang kamu kasih, itu namanya ngasih hadiah. Salah, makanya ngaji. Kalau nggak ngaji kebolak-balik hidup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ada satu lagi. Nakhtatim bilhamdalillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata wal istita'ata fil kifayati wal ibadati wa ta'allumi. Allahumma inna nasta'unuka ma'alamtana Farduhu ilaina
Ya Jina, waktu sini ya Allah, Allah Rabbi fa'na bima lam Rabbi alika ladhi yanfa'una Rabbi akina wa faqih wa qarabatina nabinina tawassalna bi ta'limi antarzuqana al-wasi'an wa antarzuqna al-amanah. Lelo, lelo. Dadah, Nin.